Nah, itu Bapak Ibu. Jadi beruntung Bapak Ibu yang live ini ya. Kalau rekaman tuh kadang-kadang terpotong sama saya ya. Kayak tadi lupa saya rekam kan. Nah, jadi itulah ini sudah nomor 44 ya. Kita lanjut lagi nomor 45 ya. 35 detik dari sekarang. Ya, betul. Ya, saya juga gitu ya. Kalau kalau sudah sekolah kita sudah kerja, sudah lagi membagi waktu untuk live ya. Oke, Bapak Ibu, waktu kita sudah habis. Kalau panjang-panjang seperti ini, Bapak Ibu, ya, soalnya kita lihat saja kalimat yang terakhir, Bapak Ibu, ya. Bagaimana tindakan Anda jika ada seseorang yang merasa tidak berkecukupan datang meminta sedekah? Nah, kita lihat lagi kalimat sebelumnya, ya. Anda memutuskan untuk lebih irit. Nah, kita resign di sini, ya. Sudah dapat kita intinya, ya. Kita resign. Lalu ada orang yang minta-minta kepada kita, ya. Bagaimana tindakan kita, ya. Rata-rata di sini menjawab D, ya. Saya akan memperhatikan terlebih dahulu. Nah, ini juga tidak bagus ya nih Bapak Ibu ya. Kita eliminasi. Jika ia orang tua renta, maka saya akan memberi uang. Berarti ada syaratnya. Ada syarat kalau dia orang tua, baru kita beri. Kalau dia muda, tidak kita beri gitu ya. Berarti ini juga kita eliminasi ya. Saya akan memberikan seporsi nasi untuknya atau saya tetap berbagi rezeki dengannya sesuai kemampuan saya ya, antara C dengan D. Mana yang lebih tepat? Kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Yuhu! Betul Bapak Ibu, jawabannya adalah D ya. Jadi ini terkait keadilan juga ya Bapak Ibu ya. Kita tetap berbagi rezeki dengannya sesuai kemampuan saya. Terima kasih Bu Ini Vina, semoga berkah barokah. Ini soal wawancara ya, ini untuk semua formasi. Untuk semua formasi akan melalui namanya tes wawancara berupa soal pilihan ganda 10 buah dan waktunya hanya 10 menit ya. Jika Ibu Vina ingin soal-soal administrasi perkantoran, silahkan langsung saja hubungi admin kami di sini ya. Sudah ada di sini ya, paket administrasi perkantoran dan juga nanti dapatkan soal-soal FR Mansoswa tadi ya. Silakan Bapak Ibu di screenshot saja dalam waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Oke, setengah jam lagi kita end live ya Bapak Ibu ya. Bu, lulusan PPG Prajabatan tahap 2 ini masih dapat afirmasi kah? Nah, ini saya belum jelas ya Bapak Ibu ya, karena belum ada regulasi yang jelasnya. Tetapi kalau Bapak Ibu yang tunggu dulu ya, saya lihatkan ininya rinciannya ya. Nah, ini dia ya. Tetapi kalau Bapak Ibu yang di sini ya, yang kompetensi teknis 450 poin, yang sudah sertifikasi NRG-nya sudah keluar seperti PPG dalam jabatan piloting 1, piloting 2, piloting 3 ya. Dan juga pernah menerima TPG itu langsung ya, poin kompetensi teknisnya itu langsung 450 ya, langsung sempurna ya. Ini sempurna. Terkait PPG Prajabatan kalau itu saya belum tahu, tapi biasanya iya ya, PPG Prajabatan juga dapat afirmasinya ya. Tetapi kan sekarang belum jelas regulasinya, makanya Bapak Ibu persiapkanlah diri Bapak Ibu ya. Jadi tidak juga salah Bapak Ibu belajar ya. Jadi belajarlah teknik guru bersama kami juga ya, dengan Pak Ade. Belajarlah mahasiswa dengan saya, tidak akan rugi ya.
Takutnya nanti kalau tidak dapat ya Bapak Ibu ya, kita nggak ada peluru. Tetapi kalau misalnya dapat ya alhamdulillah, berarti kita ada ilmu juga ya tentang guru. Karena semua yang dipelajari tentang teknis guru itu adalah yang akan kita terapkan nanti menjadi ASN di dalam proses belajar mengajar kita ya. Jadi tidak akan rugi Bapak Ibu untuk belajar juga teknis guru. Oke Bapak Ibu. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu ya, soal FR PPK. Bagi Bapak Ibu yang baru-baru bergabung ya, silahkan Bapak Ibu dilihat di rekaman live kami ini ya. Nah, jadi rekaman live kami ini kalau bagi Bapak Ibu yang terlambat ya, yang terlambat masuk live kami tadi ya, silahkan di subscribe ya, di YT kami sudah ada beberapa rekamannya ya. Ini adalah soal FR PPK Manajerial terbaru 45, ini 10 jam yang lalu ya, sudah kami upload ya. Ada lagi FR PPK Manajerial, soal FR PPK Teknis Guru, ada beberapa ya. Ini sebenarnya YT kami ini sudah lama tidak aktif ya, tetapi karena permintaan teman-teman yang banyak ya, yang selalu ketinggalan live kami, makanya kami aktifkan lagi YT kami ini ya. Silakan Bapak Ibu di subscribe. Oke, terima kasih. Oke, bagi Bapak Ibu yang ketinggalan, silakan di SS saja ini Bapak Ibu ya. Trik cepatnya Bapak Ibu ya. Ini trik cepat wawancara yang pertama ya. Silakan di SS. Ya, saya cepat saja ya. Oke, ini yang halaman kedua. Oke, sudah? Ini yang soal FR. Oke ya. Bu, yang ahli pertama tetap ada soal teknis ya? Iya dong, ya. Ahli pertama itu soal itu Bapak Ibu banyak Bapak Ibu. Jadi memang Bapak Ibu tuh nggak ada waktu lagi untuk rebahan-rebahan ya Bapak Ibu ya, nggak ada lagi. Ya, scroll TikTok berjam-jam, nggak ada lagi ya Bapak Ibu ya. Memang ini soal-soal yang harus Bapak Ibu lalui nih. Soal teknis 90 buah ini sesuai dengan jurusan Bapak Ibu atau formasi yang Bapak Ibu lamar ya. Soal manajerial 25 soal. Soal sosial kultural 20 soal, soal wawancara. Kita di soal wawancara ini nih 10 soal ya. Jadi nggak ada lagi Bapak Ibu waktu untuk bermain-main ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi insya Allah lah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang selalu mengikuti live kami ya Bapak Ibu ya, yang rajin mengikuti live kami setiap hari Bapak Ibu ya, insya Allah kami doakan Bapak Ibu ya, sesuai dengan usaha Bapak Ibu ya. Kami doakan nasibnya seperti Ibu inilah ya, yang belajar bersama kami di Desember kemarin ya. Sedikit dulu saya lihatkan buktinya teman-teman. Ibu Susila Handayani ini Bapak Ibu ya. Iya Ibu Deyesa, ini banyak soalnya yang keluar. Di ujian bukti saya lulus P3K tahap 1 ya. Semangat ya. Kalau Bu Susi ini Bapak Ibu ya, dia ambil dia order soal saya, lalu di printnya semuanya ya. Di printnya soal-soal saya ini semuanya ya. Jadi ini soal-soal kita ini yang di link Google Drive kita ini semuanya di print ya. Nah, banyak ini Bapak Ibu ya di printnya. Jadi nggak ada waktu lagi untuk bermain-main ini Bapak Ibu. Ini sangat banyak sekali ya, apalagi teknis guru ya. Nah, ini dia. Di print Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau lulus dari ASN Bapak Ibu, memang harus ada usaha yang keras dari kita ya Bapak Ibu ya. Ini untuk memotivasi Bapak Ibu semuanya agar tidak agar tidak malas-malas lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, insya Allah lah Bapak Ibu ya. Nanti nasib Bapak Ibu ya seperti teman-teman kita yang ini ya, yang sudah belajar bersama kita ya. Jadi kalau belajar bersama kita alhamdulillah peringkat 1 ya. Nah, jadi nilainya 562, peringkat 1 ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang belajar dengan kami ini, kami berharap ya minimal skornya Bapak Ibu ya 550 ya. Minimal itu Bapak Ibu ya, minimal 550 karena sudah belajar kan dengan kami, sudah banyak soal yang dibahas ya. Jangan sampai di bawah 400 Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau di bawah 400 kan tuh nggak belajar Bapak Ibu ya. Kalau bisa minimal 550. Kalau bisa 600 ya, yuhu. Oke Bu Hendy, ya apa YouTube-nya Kak, ini dia ya, Adesa Channel. Silakan Bapak Ibu subscribe, ini rekaman live kalau tidak mengikuti ya.
Tetapi Bapak Ibu, kami mohon maaf ya, kalau rekamannya itu agak lambat kami upload ya, karena memang ukuran dari video kita itu banyak sekali ya, 4 GB, 5 GB, itu membutuhkan upload ke YT ini sampai 6 sampai 7 jam ya, 6 sampai 7 jam ya. Nah, jadi memang Bapak Ibu, ini lama tunggu, jadi menunggu dulu ya. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu, soal nomor 46 ya. Pasti trik cepat wawancara layarnya, Kak? Ya. Silakan jawab Bapak Ibu, 35 detik dari sekarang. Ada Bu Tiara? Langsung saja hubungi admin kami ya Bu Tiara ya. Ada di bio kami ya. Oke Bapak Ibu, waktu kita sudah habis. Ini kan panjang nih Bapak Ibu ya. Kita lihat saja kalimat terakhir ya. Dia setuju akan tetapi setelah itu ia meminta untuk naik ke 5 kalinya. Kita lihat lagi kalimat sebelumnya. Dia meminta untuk berjanji agar keempat kalinya. Berarti di sini ya Bapak Ibu ya. Di sini kita membawa anak bermain ya. Kita berikan dia sudah 3 kali ya. Kita sudah 3 kali membayarnya ya. Lalu berjanji nih ya, berjanji keempat kalinya. Ini untuk terakhir kalinya, tetapi dia meminta untuk kelima kalinya. Bagaimana sikap kita ya? Rata-rata Bapak Ibu menjawab B ya. Memberikan saja sebab harga permainan anak tentu murah ya. Tidak Bapak Ibu, ini terkait komitmen ya. Saya lemah, berarti ini juga tidak, karena ini merupakan kelemahan ya. Tidak boleh juga kita pilih sebagai jawaban. Saya memberikan dan memintanya berjanji lagi untuk tidak naik, berarti ini tidak komitmen ya. Tentu jawabannya adalah 3, 2, 1. Yuhu. Betul Bapak Ibu, jawabannya adalah D ya. Ini terkait komitmen ya. Saya mengingatkannya akan janjinya dan mengajaknya pindah ke tempat lain. Yuhu, Masya Allah, tabarakallah. Oke Bapak Ibu, masih semangat ya? 10 menit lagi. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 47. 35 detik dari sekarang. Waktu sudah habis. Kamu diminta menjadi karyawan magang di perusahaan milik orang tuamu. Kamu mendengar banyak karyawan yang menghujat pemilik perusahaan karena beberapa alasan. Kamu tidak bisa mengungkapkan identitasmu sebab di perusahaan tidak dibolehkan nepotisme ya. Rata-rata Bapak Ibunya di sini beragam ya. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab B, ada yang menjawab C ya. Yang A, saya terpaksa mengungkapkan kebenaran sebab mereka menghujat orang tua saya ya. Paksaan berarti ini juga merupakan pendapat ya Bapak Ibu ya. Ini juga merupakan perasaan ya. Yang A ini tidak merupakan jawaban ya. Langsung kita eliminasi.
Yang B, saya menasihati mereka untuk melihat kelebihan perusahaan juga. Oke, bagus sekali. Yang C, saya menasihati mereka agar berterima kasih pada pemilik perusahaan sebab memberikan mereka ladang pekerjaan. Oke. Yang D, saya jujur untuk menyelamatkan orang tua saya. Nah, ini berupa pendapat juga ya. Antara B dengan C, mana yang lebih tepat Bapak Ibu ya? Mana yang lebih tepat? Saya menasihati mereka untuk melihat kelebihan perusahaan ya, atau kita nasihati agar berterima kasih pada pemilik perusahaan ya. Yang lebih tepat alasannya apa Bapak Ibu ya? 3, 2, 1. Yuhu. Betul bagi Bapak Ibu yang menjawab B, terkecoh. B Bapak Ibu ya, karena alasannya lebih kuat nih Bapak Ibu ya. Kita menasihati mereka tuh untuk melihat kelebihan perusahaan ya, bukan berterima kasih ya. Nah, ini bukan sebabnya, bukan alasannya, tetapi bagaimana kita menasihati mereka melihat kelebihan perusahaan. Ya, aduh udah benar B ya, betul ya. Kunci inti soal kepemilih enggak sih Bu ya. Nah, jadi ini kelebihannya, yaitu hanya pengecoh soal. Makanya Bapak Ibu seringlah berlatih soal ya, seperti ini nanti soal-soal ujian itu ya akan membuat Bapak Ibu terkecoh ya. Makanya insya Allah latihlah bersama kami Bapak Ibu, insya Allah soalnya ya seperti ini, mirip-mirip di optionnya ya. Ini terkait kepatuhan ya. Jadi jawaban yang lebih tepat itu adalah B Bapak Ibu ya. Saya menasihati mereka untuk melihat kelebihan perusahaan juga. Oke, 10 menit lagi Bapak Ibu kita end live ya Bapak Ibu ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung ya. Di SS tadi ya, soal FR yang sering keluar itu. Nah, ini soal-soal yang nomor 1 kemarin ya. Nah, ini soal nomor 1 ya. Nomor 2. Ini soalnya ini dari nomor ini kita belajar kemarin ya. Bagi-bagi yang udah lama tuh udah alhamdulillah tuh ya, udah banyak pelurunya ya. Nah, ini yang terkait keluar itu banyak soal terkait komitmen ya. Nah, ini juga soal-soal FR yang sering keluar dan ini trik-trik cepatnya ya. Silakan Bapak Ibu SS saja ya supaya untuk jadi bahan belajar bagi Bapak Ibu ya. Nah, dan ini kita sudah masuk ke soal nomor ini ya. Nomor 47 ya. Kalau soal nomor 11 ini dia kemarin ya. Jadi soal kalau yang panjang-panjang ini Bapak Ibu ya, silakan baca saja kalimat-kalimat terakhir. Nah, seperti ini ya. Nah, ini soal nomor 11, 12. Nah, ini sudah kita bahas juga ini. Beberapa pertemuan ya. Nah, ini sudah sampai juga ini panjang sekali ini ya. Sudah sampai nomor 30-an rasanya ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, soal-soal FR wawancara sampai 35 ya. Nah, sekarang kita sudah masuk di penghujung pertemuan ya. Sudah berada di soal nomor 47 ya. Ada 3 soal lagi. Oke Bapak Ibu, tetap semangat Bapak Ibu, 7 menit lagi kita ada waktu lagi. Oke. Kita lanjut soal nomor 48 ya. 35 detik dari sekarang. Waktu sudah habis. Banyak Bapak Ibu yang menjawab B ya. Oke, kita lihat soalnya ya. Kamu adalah seorang anggota tim kreatif di sebuah acara komedi ya. Salah satu stasiun televisi di Indonesia. Setiap harinya, kamu harus menyiapkan setidaknya 2 ide baru ya untuk dilaporkan saat rapat tim. Hari ini tersisa beberapa jam lagi ya.
sebelum rapat. Nah, ini tersisa beberapa jam lagi ya sebelum rapat. Kamu belum menemukan ide. Nah, di sini ini permasalahannya Bapak Ibu ya. Kita belum menemukan ide, padahal beberapa jam lagi rapat akan dimulai ya. Bagaimana tindakan kita? Kita lihat option yang A ya. A, saya jujur mengatakan bahwa saya tidak memiliki ide hari ini. Ini tidak ada tindakan nyata yang positif ya Bapak Ibu ya. Dan ini juga merupakan pendapat, berarti ini kita langsung eliminasi. Yang B, saya mencari inspirasi melalui sosial media, buku, dan lain sebagainya agar mendapatkan ide baru. Oke, boleh kita skip dulu ya. Yang C, saya mempelajari ide dari acara televisi lain, kemudian memodifikasinya. Oke. Yang D, saya berdiskusi dengan teman-teman agar mendapatkan ide baru ya. Nah, kalau antara C dengan D tentu lebih tepat yang C Bapak Ibu ya. Kalau berdiskusi ini juga membutuhkan waktu yang lama juga Bapak Ibu ya. Lebih bagus kita antara B dengan C ini ya. Oke, kita lihat lagi Bapak Ibu antara B dengan C. Saya mencari inspirasi baru melalui sosial media, buku ya. Atau saya mempelajari ide orang ya, tetapi kita memodifikasi. Mana yang lebih tepat Bapak Ibu ya? Karena ini memang ya, hari itu tersisa beberapa jam lagi Bapak Ibu ya. Tidak ada waktu kita lagi Bapak Ibu ya. Nah, mana yang lebih ini waktu kita tinggal beberapa jam lagi. Ya, betul ya, Bapak atau Ibu Aizen ya, kelamaan. Mana yang lebih tepat antara B dengan C? 3, 2, 1. Yuhu! Betul Bapak Ibu ya. Jawabannya yang tepat itu adalah C ya. Jadi ini terkait komitmen Bapak Ibu, dan juga di dalam soal itu ada pengecoh juga ya. Waktu kita hanya beberapa jam lagi. Bagus kita ATM saja Bapak Ibu ya. Amati, tiru, modifikasi. Karena waktu kita memang beberapa jam lagi. Kalau untuk membaca buku ya, membaca sosmed itu lama kali waktunya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita bingung Bapak Ibu karena kebanyakan ide Bapak Ibu ya. Bingung nanti Bapak Ibu. Waktunya sudah mendesak, sudah beberapa jam lagi. Makanya lebih tepat itu yang C ya. Kita pelajari ide dari televisi orang lain, lalu kita ATM, amati, tiru, modifikasi. Boleh dong ya? Boleh. Ya, semuanya kan di ATM ya. Sesama konten kreator juga soal-soal ini saya ATM ya. Boleh Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 49. 35 detik dari sekarang. Oke, semangat ya Pak Laska ya. Oke Bapak Ibu, waktu kita sudah habis. Rata-rata Bapak Ibunya di sini menjawab ada yang A, ada yang D ya. Oke, kita baca dulu soalnya. Suatu hari saat membuka salah satu sosial media, ada orang tak dikenal menanyakan terkait cara mengatasi sembelit ya. Anda mengetahui salah satu cara yang manjur untuk mengatasi masalah tersebut, akan tetapi mungkin hanya cocok untuk beberapa orang saja ya. Yang A, saya menjelaskan caranya di kolom komentar ya. Oke, nggak apa-apa ini Bapak Ibu, ini bagus sekali ya, karena kita itu harus saling berbagi ya. Semakin banyak ilmu yang kita berikan kepada orang, itu semakin berkah untuk kita ya. Sama juga dengan belajar ini Bapak Ibu ya. Ini bagus sekali yang A ya. Yang B, saya tidak memberi komentar ya, sebab saya tidak mengenal orang tersebut ya. Sama dengan Bapak Ibu ini ya, kan kita juga nggak saling kenal nih ya Bapak Ibu ya. Nah.
Berarti ini tidak Bapak Ibu, ini tidak bagus sekali ya. Ini pelit sekali ya. Ya. Kebengaan. Yang C juga betul kata Bu Inha ya. Ini tidak efektif efisien ya. Saya memberikan komentar mengenai cara yang ampuh mengatasi sembelit menurut orang lain saja ya. Nah, ini menurut orang lain juga padahal menurut kita ya. Jadi Bapak Ibu, Kopi Latte terima kasih ya. Semoga berkah barokah ya Bunda. Maka jawabannya yang paling benar apa Bapak Ibu? 3, 2, 1. Yuhu! Yang benar jawabannya adalah A. Ya. Saya menjelaskan caranya di kolom komentar walaupun kita tidak saling kenal. Yuh, Masya Allah, tabarakallah. Hai Bu Sintang, Bu Sintang, selamat malam ya Bu Sintang. Jam berapa mulai Bun? Ya, kalau Pak Ade jam 7 sampai jam 9 malam ya. Saya jam 9 sampai jam paling lama jam 11 ya. Sekarang sudah setengah 11. Tinggal satu soal lagi ya. Tak dikenal gimana mau ke rumahnya. Betul ya Bu ini ya. Ini bagus nih ya. Dibaca terus soalnya ya. Oke Bapak Ibu ya, silakan soal terakhir ya. Soal terakhir. 35 detik dari sekarang. Oke Bapak Ibu, waktu kita sudah habis ya. Anda bekerja di sebuah fasilitas pelayanan ya. Anda salah melakukan input beberapa data diakibatkan kelelahan dan kelalaian Anda. Nah, di sini Bapak Ibu permasalahannya ya. Hari ini terjadi keributan akibat kesalahan tersebut. Bagaimana tindakan kita Bapak Ibu ya? Rata-rata Bapak Ibunya di sini menjawab B ya. Saya meminta pelanggan kembali lagi besok ya. Nah, ini padahal kesalahan kita Bapak Ibu ya. Ini tidak efektif dan efisien. Langsung kita eliminasi. Yang B, saya mengakui kesalahan saya dan segera memperbaiki data tersebut. Nah, ini merupakan tindakan nyata yang positif. Yang C, saya minta maaf dan berjanji memperbaiki data sebisa saya. Mana yang lebih tepat Bapak Ibu ya? Apakah kita mengakui kesalahan, langsung memperbaiki, atau minta maaf dan berjanji? Ini baru berjanji nih Bapak Ibu ya. Antara B dengan C tentu lebih tepat yang apa? Yang B ya. Saya selalu bekerja dengan maksimal dan tidak mungkin melakukan kesalahan. Ini merupakan pendapat ya Bapak Ibu ya. Jika di option merupakan pendapat, pernyataan, harapan ya. Langsung kita eliminasi ya. Maka jawabannya adalah 3, 2, 1. Yuhu. Ya, ini terkait kejujuran ya. B Bapak Ibu, mantap ya. Ini kata TikTok bagus, Anda telah menyiarkan live selama 90 menit, jangan lupa istirahat. Oke, kita istirahat lagi ya. Oke Bapak Ibu, saya ulangi lagi bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan soal-soal paket guru ya, paket penata layanan, operator, pengelolaan, administrasi perkantoran, dan mahasiswa, silakan hubungi admin kami ya. Jadi Bapak Ibu silakan dicek Bapak Ibu, ini soal yang baru diupload sama saya dan juga Pak Ade ya. Ini terkait soal-soal FR mahasiswa ya. Ini soal FR PPK guru dan mahasiswa, kita buka di sini. Nah, Bapak Ibu lihat ini ya, tanggalnya sudah baru kami upload ini tanggal 4 April. Nah, kalau ini adalah soal PPK Guru Part 5 baru kami upload, silahkan dicek ya. Lalu ada soal FR Manajerial Part yang kelima baru juga saya upload ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah order, silahkan dicek secara berkala link kami itu ya.
Nah, ini baru nih Bapak Ibu ya, jam 5:30 tadi saya upload ya. Ini soal-soal terbaru, soal setelah saya live ini saya upload lagi ya. Cukup Bapak Ibu membayar di awalnya saja ya. Nanti insya Allah akan mendapatkan file-file soal terbaru. Nah, makanya langsung saja digercepin Bapak Ibu ya, tidak akan menyesal. Ya, oke. Mungkin sampai di sini saja Bapak Ibu pertemuan kita. Doakan kami ya Bapak Ibu ya. Semoga saya dan juga Pak Ade selalu diberikan kesehatan Bapak Ibu agar selalu bisa berbagi dengan Bapak Ibu semuanya ya. Jika ada saya salah Bapak Ibu mohon dimaafkan ya karena semuanya ini tidak ada maksud lain ya Bapak Ibu ya. Cuma bercanda. Nah, ya. Jadi kalau ada yang tersinggung selama saya belajar 90 menit ini, mohon dimaafkan ya. Dan saya akhiri Bapak Ibu dengan doa kafaratul majelis. Bagi Bapak Ibu yang non-muslim, silahkan menutup pembelajaran ini dengan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing ya. Izinkan saya menutup pembelajaran ini secara Islam dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Sehat-sehat semuanya. Dadah. Ada yang baru bergabung. Yalah, Bi, 90 menit itulah hebat kami, Abi. Aku kami 2 jam dah.